Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam norma. Dalam kehidupan sosial, kita tidak selalu dihadapkan dengan kedamaian dan keharmonisan. Tentunya, kita sebagai masyarakat tidak menginginkan hal negatif itu terjadi. Dengan adanya norma atau kaidah yang menjadi pedoman terhadap tingkah laku manusia, pertikaian atau konflik dapat teratasi. Norma dapat menjadi tuntunan bagi kita untuk berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Secara skematis, jenis norma dapat dilihat pada peraga berikut ini. Macam-macam norma. Nah, macam-macam norma di sini ada 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang keempat, norma hukum. Oke, langsung saja kita bahas norma yang pertama, yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber daripada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma ini ada perintah dan larangan. Tujuannya adalah mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, contoh dari norma agama adalah menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Selanjutnya, norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Nah, jadi suara hati nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia pada sebuah kebaikan. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan hal-hal atau perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Nah, contoh dari norma kesusilaan adalah berlaku jujur. Oke, selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, jadi norma kesopanan ini memuat berbagai aturan seperti tata cara berbicara, berpakaian, makan, dan berperilaku. Oke, contoh norma kesopanan tidak makan sambil berbicara. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, jadi sejatinya norma hukum dibuat dari luar diri manusia yang bersifat memaksa. Nah, jadi artinya norma hukum dibuat bukan dari diri manusia itu sendiri, melainkan dari masyarakat atau negara yang memiliki kekuasaan untuk memberikan aturan yang tegas bagi warga negaranya. Nah, contoh dari norma hukum yaitu patuh terhadap peraturan lalu lintas. Oke, selanjutnya tingkatan norma. Tingkatan norma yang pertama adalah cara. Cara adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat.
Nah, jadi berdasarkan daya pengikatnya, pelanggar mendapat sanksi yang tidak tegas. Nah, sanksi yang tidak tegas ini yaitu hanya berupa teguran. Contohnya, seorang remaja yang berdandan terlalu menor atau berlebihan akan mendapat teguran dari teman-temannya. Nah, jadi itu adalah contoh dari tingkatan norma yang pertama. Selanjutnya, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik. Jadi, aturan dalam kebiasaan lebih tegas dibandingkan dengan cara. Jadi, sanksi bagi pelanggar akan mendapatkan cemooh atau ejekan. Contoh dari kebiasaan adalah mengucapkan salam ketika akan keluar atau masuk ke rumah. Selanjutnya, tata kelakuan. Tata kelakuan adalah perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Sanksi bagi pelanggar tata kelakuan misalnya mendapatkan hukuman atau penjara. Contoh dari tata kelakuan adalah larangan melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak pantas. Tingkatan norma yang terakhir adalah adat istiadat. Adat istiadat di sini adalah aturan yang tidak tertulis dan biasanya aturannya ini diakui sebagai hal yang baik. Nah, jadi sanksi bagi pelanggar adat istiadat akan mendapatkan hukuman penolakan dari masyarakat ataupun sanksi berat lainnya. Jadi seseorang yang memberikan sanksi biasanya adalah yang mengetahui seluk-beluk dari adat tersebut. Nah, biasanya seperti kepala adat, pemangku adat, atau kepala suku. Nah, contoh dari adat istiadat adalah pantangan atau sesuatu yang dianggap tabu dalam masyarakat. Nah, biasanya kalau di tempat kita atau di masyarakat Kampar, kalau nikah sesuku itu dilarang. Nah, itu adalah contoh dari adat istiadat. Oke, baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang telah Umi berikan hari ini dapat Ananda pahami dengan baik. Umi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.